Shalom kekasih Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di minggu pertama di bulan yang baru ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah raya online bersama Gereja Bethel Luar Palu, saya akan menyampaikan beberapa informasi. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer melalui rekening bank yang tertera di layar kaca saudara, atau melalui dompet digital dengan mengakses QR Code yang ada di layar kaca saudara. Atau bisa juga saudara mengumpulkan persembahan saudara di rumah dan membawanya ke gereja saat ibadah onsite kembali dilakukan. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan di kolom komentar YouTube Bethel Media Palu atau menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca saudara. Semua pokok doa saudara akan didoakan di Menara Doa GBI Luar Palu. Mari siapkan hati dan hidup saudara untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lupa untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan, dan jika tidak tersedia, saudara dapat menggantinya dengan teh atau sirup serta roti atau biskuit. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, biar kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan tolong supaya apa yang kami lakukan mempermuliakan Tuhan. Dimanapun kami beribadah, di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan hadir, Roh Kudus bekerja di hati setiap kami, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Kami bisa memuji, menyembah Tuhan, bahkan firman Tuhan bisa kami pahami dengan baik. Lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, hidup kami berubah, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Haleluya, Happy Sunday. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Katakan kau ada mendampingi setiap langkah kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Yang percaya katakan, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau bersukacita di dalam-Mu Tuhan.
Mari yang percaya sama-sama katakan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Yang di rumah boleh lambaikan tanganmu, saudara, katakan hanya. Amin. Pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena dia bersama. Katakan setia, menjaga dengan kuasa mulia. Boleh lambaikan tanganmu, saudara, katakan hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Katakan dengan imanmu, saudara. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari bersuka cita sama-sama, katakan hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami mau bersuka cita dalam Engkau, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus
bersama. Ketika aku berbeban berat, kami datang kepadamu Tuhan. Datang kepada Yesus. Oh, haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama. Lagi katakan Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Engkau yang termulia Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari sembah Tuhan, oh Yesus, sebab Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang ajaib Yesus. Haleluya, Yesus. Mari buka tanganmu, mari panggil nama Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, Tuhan, mulialah namamu Yesus. Amin, amin. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Hanya Kau yang layak kami puji Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Engkau pengharapan kami satu-satunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Mari buka tanganmu, katakan, walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetap Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdiri bersama, angkat tanganmu. Walau 1000 rabah, Engkau Allah penolong kami Tuhan. Tetaplah Allah penolongku. Amin, amin. Walau 10.000 rabah di kananku, tanganku goyah. Sekali lagi, haleluya. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rabah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus katakan tanganku goyah, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami boleh berada pada awal bulan September 2021. Kami yakin dan percaya semua adalah karena kemurahan Tuhan yang dapat memberikan kesempatan bagi kami semua umat Tuhan untuk dapat kembali bersekutu dengan Engkau, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami semua untuk dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang Tuhan akan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang keluar dari mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus, pimpin hamba-Mu agar supaya semua yang keluar dari mulut hamba-Mu yaitu firman Tuhan dapat membawa kami itu semakin bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal Engkau dengan benar, dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di awal bulan September Saudara ya. Ini adalah satu anugerah Tuhan bagi kita semua. Kita boleh lagi bersekutu dengan Tuhan, khususnya selain kita juga bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu kenyamanan di tengah-tengah ketidaknyamanan. Sekali lagi saya mau katakan tema firman Tuhan pada hari ini adalah kenyamanan di tengah-tengah ketidaknyamanan. Saudara, sebuah ilustrasi saya akan sampaikan kepada saudara-saudara untuk mengantar kita untuk lebih memahami apa yang menjadi firman Tuhan atau apa yang bisa membawa kita untuk semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Saudara-saudara, ada sekelompok orang tentunya mungkin juga banyak yang suka makan kodok ya. Nah saudara-saudara, rupanya ada cara merebus kodok-kodok supaya
kodok-kodok itu tidak melompat keluar. Jadi caranya adalah sebelum kodok-kodok itu dimasukkan ke dalam wadah, maka wadah itu dimasukkan air, tentunya air yang dapat memungkinkan untuk membuat suasana di mana kodok-kodok itu bisa berenang dengan leluasa, dengan nyaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian setelah kodok-kodok itu berada di dalam wadah yang sudah diberikan air, maka wadah itu dipanasi dengan api kecil. Sehingga air itu akan memanas secara perlahan-lahan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena pemanasan air itu begitu lambat, maka tentunya kodok-kodok itu akan menikmati suasana yang nyaman di dalam wadah itu sebab ada air. Dan karena pemanasan itu berjalan begitu lambat, sehingga kodok-kodok itu bisa menyesuaikan dengan suhu dari air yang ada di dalam wadah itu. Dan semakin air itu memanas, tetapi kodok-kodok itu tidak merasakan bahwa ada sesuatu yang janggal yang bisa membuat gerakan itu menjadi lambat. Nah dia senang saja karena pemanasan itu berjalan lambat sehingga tubuhnya akan menyesuaikan dengan suhu air itu. Sampai pada akhirnya air itu semakin panas dan gerakannya sudah mulai lambat, tetapi dia tidak menyadari. Dan pada saatnya air itu mendidih, maka kodok-kodok itu mati, saudara. Saudara-saudara, kodok-kodok ini merasa enjoy pada awalnya dengan kenyamanan di tengah-tengah ketidaknyamanan sebenarnya. Tetapi saudara-saudara, setelah dia mau melakukan sesuatu gerakan, tetapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia mati oleh karena airnya sudah mendidih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema yang akan saya bawakan adalah kenyamanan di tengah-tengah ketidaknyamanan. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, seperti itulah iblis mau melumpuhkan iman setiap orang yang percaya. Seperti itulah strategi iblis untuk mematikan iman dari orang-orang percaya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini sebenarnya membuat situasi dan kondisi umat manusia itu tidak nyaman. Semua umat manusia di dunia ini merasakan ketidaknyamanan. Kita tahu dampak dari COVID-19 ini bagi umat manusia. Selain begitu banyak orang yang terpapar dengan virus ini, banyak orang yang menderita, dan banyak orang yang sudah menjadi korban. Sudah berjuta-juta orang yang menjadi korban. Inilah sebuah kenyataan bahwa kita hidup dalam situasi yang ketidaknyamanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saudara, saya mau katakan kepada kita semua, kita harus waspada. Oleh karena dalam ketidaknyamanan ini, iblis bisa membawa sebuah kenyamanan bagi rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya membayangkan sejak pandemi mulai dari Maret ya, bulan Maret
tahun 2020 saudara-saudara sampai dengan saat ini, maka saya menghitung-hitung sepertinya lebih lama kita beribadah secara online dibandingkan dengan beribadah secara komunal. Apalagi ada banyak gereja, khususnya gereja-gereja yang di kota besar yang memiliki jemaat yang sangat banyak. Sampai saat ini ada yang masih tutup, saudara. Gereja kita saja, saudara, dihitung-hitung lebih lama kita beribadah di rumah secara online daripada kita berkumpul. Saya teringat tahun lalu itu, pada waktu awal pandemi, kita hampir 6 bulan kita tidak ibadah, ya. Kemudian sempat tutup lagi kalau tidak salah, itu bulan Desember mau masuk Januari, ya. Kemudian ada ditutup lagi itu mungkin cuma 2 minggu. Nah, kemudian di akhir Juli kita juga ibadah online sampai pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belum lagi saudara-saudara, ada banyak jemaat yang masih belum mau beribadah walaupun ibadah itu sudah dibuka. Ibadah di gereja sudah dibuka, kita bisa beribadah secara komunal. Tetapi ada banyak jemaat juga yang masih takut, saudara. Ya, sebagai manusia, walaupun saya hamba Tuhan, saya juga bisa memaklumi. Ada begitu banyak jemaat yang masih takut. Tetapi saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua, ya. Firman Tuhan datang kepada kita bukan soal lama tidaknya kita, ya, ibadah di rumah atau ibadah secara online. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan juga kepada saudara semua, bahwa dengan ketidaknyamanan pandemi ini bisa memperluas peluang iblis menina-bobokkan rohani kita dengan kenyamanan beribadah di rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin kita beribadah di rumah secara online, kita juga para hamba-hamba Tuhan, ya, menjadi kurang untuk melayani. Maka kita mungkin saja bisa berada dalam sebuah kenyamanan rohani. Dan iblis pandai untuk menggunakan kesempatan untuk hal itu. Saudara-saudara, kenyamanan itu bisa berupa kita tidak perlu lagi buang-buang waktu untuk ke gereja. Kita tidak lagi perlu sibuk-sibuk untuk mempersiapkan hari Minggu atau ibadah-ibadah yang lain untuk pergi ke gereja. Kita bisa ibadah di rumah, ya. Atau bahkan kita juga bisa menentukan waktu untuk kita beribadah. Ya, kita tidak perlu lagi duduk, kita bisa atau kita ya duduk di muka atau di depan HP kita atau di televisi. Tetapi kita bisa sampai baring-baring, sambil baring-baring, ya. Atau sampai kita melakukan sesuatu, kita bisa mendengarkan firman. Kita bisa mengikuti ibadah. Saudara, bahkan kita bisa memilih pendeta mana yang saya sukai. Kita bisa memilih pendeta mana yang menjadi favorit saya. Kita bisa memilih pendeta yang menjadi firman-Nya merupakan selera kita. Kita bisa memilih apa yang kita sukai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa kalau kita ibadah online, kita bisa mempercepat ya ibadah itu. Kita menunggu selesai, kemudian kita bisa potong pujian penyembahannya, kita langsung di khotbah. Kita bisa mempercepat itu, saudara-saudara. Banyak hal yang kita bisa lakukan ketika ibadah di rumah, ibadah secara online. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya mengikuti pertemuan Zoom dari Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Salah satu pembicaranya, ya pembicara utama adalah Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi, MSI. Saudara-saudara, Bapak Dirjen Bimas Kristen RI ini mengatakan, dampak pandemi bagi spiritualitas umat beragama, khususnya umat Kristiani, saudara, itu dibanding dengan negara-negara yang lain, khususnya Amerika, maka spiritualitas umat beragama, khususnya umat Kristiani, itu jauh menurun dari negara-negara yang lain, khususnya dibandingkan dengan Amerika. Amerika adalah negara yang maju, tetapi dalam situasi pandemi terjadi peningkatan spiritualitas dibandingkan dengan Indonesia yang semakin menurun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apa penyebab penyebab penurunan spiritualitas yang ada di Indonesia? Apakah penyebabnya oleh karena kenyamanan rohani? Apakah itu penyebabnya? Secara logis, saudara, kalau ditinjau dari efek psikologis dan strategi iblis, saudara, itu masuk akal. Dari segi psikologi, saudara, sebuah kenyamanan kita ibadah, ya begitu lama di rumah. Kemudian strategi iblis, iblis tahu persis untuk menjatuhkan setiap orang yang percaya, melumpuhkan iman orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara-saudara, ada dua hal yang penting yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita semua, kepada saya dan juga kepada saudara-saudara sekalian, yang menjadi petunjuk kita bahwa sebenarnya kita telah berada pada zona yang berbahaya di dalam kenyamanan rohani kita, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang tidak nyaman, yaitu pandemi. Sekali lagi saudara-saudara, saya mau nyampaikan dua hal yang bisa menjadi petunjuk kita telah berada dalam zona atau area yang berbahaya, dalam kenyamanan rohani kita di tengah-tengah kondisi pandemi yang tidak nyaman ini. Hal yang pertama, saudara, supaya kita bisa tahu kita ini sudah berada pada area atau zona yang berbahaya di tengah-tengah kenyamanan. Saudara-saudara, hal yang pertama, ketika kita mulai berfokus pada diri sendiri. Ketika saudara dan saya sudah mulai berfokus pada diri sendiri, hati-hati, mungkin saja kita sudah berada pada zona yang berbahaya bagi kerohanian kita. Karena ketika seseorang sudah mulai berfokus pada diri sendiri, itu berarti bahwa kita sebenarnya berada pada situasi yang berbahaya. Sekalipun itu dalam situasi ketidaknyamanan, tetapi itu bisa berbahaya bagi kondisi kerohanian kita. Bahkan saudara-saudara, orang yang berada dalam kenyamanan hidup dan kemudian dia mulai berfokus pada diri sendiri, maka itu juga menunjukkan bahwa dia sudah berada dalam zona yang berbahaya. Mengapa demikian, saudara? Karena kita akan memandang segala sesuatu itu dari segi manfaat yang kita dapat. Artinya bahwa kita akan berpikir, ketika saya melakukan sesuatu, ketika saya melakukan ini,
Apa manfaatnya bagi saya? Apakah saya mendapatkan manfaat finansial ataukah non-finansial? Manfaat yang didapatkan mungkin saja dia tidak mengharapkan secara finansial. Tetapi yang non-finansial, apa itu non-finansial? Non-finansial itu mungkin dia mengharapkan dia mendapatkan sesuatu penghargaan. Mungkin dia mengharapkan sesuatu pujian atau penghormatan. Mungkin itu akan bisa meningkatkan kredibilitas dia untuk sebuah kepentingan. Saudara-saudara, contohnya ketika kita melayani Tuhan, ketika kita setia beribadah, ketika kita berkorban, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita akan berpikir, manfaat apa yang saya akan dapatkan dari situ? Saudara-saudara, ketika kita memandang segala sesuatu dari segi manfaat yang kita dapat, hati-hati. Kita mungkin sudah berada pada area yang berbahaya. Manfaat apa yang saya dapatkan dari manusia? Manfaat apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Manfaat apa yang saya dapatkan dari gereja ketika saya melakukan ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saya katakan tadi, menjadi petunjuk bagi saudara dan juga bagi saya. Ketika kita mulai berfokus pada diri kita, maka itu adalah merupakan zona berbahaya bagi rohani kita. Dan makin lama itu akan melumpuhkan iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengambil contoh Daud, saudara. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud pada saat itu berada dalam sebuah kenyamanan. Negeri Israel sangat jaya. Mereka sungguh-sungguh sebuah negara atau sebuah negeri yang ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Tentara mereka kuat. Luar biasa, Daud mencapai satu prestasi kepemimpinannya pada saat itu. Karena itu, ketika firman Tuhan katakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Tetapi Daud tidak menganggap itu hal yang perlu untuk dia lakukan. Daud berpikir, ngapain saya susah-susah berperang? Mending saya tinggal di istana. Saya beristirahat. Saya menikmati apa yang bisa saya nikmati di istanaku di Yerusalem. Saudara-saudara, dia mulai berfokus pada dirinya sendiri. Saudara-saudara, Daud dalam keadaan yang nyaman karena dia merasa bahwa tentaranya begitu kuat. Dia memiliki panglima yang namanya Yoab. Itu hebat, saudara-saudara. Dan dia percaya, dia begitu yakin Israel pasti menang. Dan memang menang, saudara. Dia mengalahkan bangsa-bangsa Amon dan yang lain-lainnya. Saudara-saudara, dan di dalam kenyamanan Raja Daud, disitulah iblis memanfaatkan dia untuk menjatuhkan Raja Daud. Sebab itu kita kembali kepada firman Tuhan yang tadi. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tadi. Waspadalah. Berjaga-jagalah, sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, iblis itu senantiasa berjalan berkeliling, mencari-cari ya siapa yang dapat ditelannya. Iblis pintar menjatuhkan manusia dengan strateginya, karena iblis sudah lama ada sebelum manusia diciptakan oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan mencatat bahwa dalam zona nyaman itu, dalam kenyamanan hidup, maka Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Saudara-saudara, memang biasanya orang dalam zona yang nyaman, banyak orang Kristen yang lupa diri, banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi waspada. Ada banyak orang Kristen juga yang sudah menomorduakan Tuhan karena dalam suasana yang nyaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama menjadi petunjuk bagi kita. Kita harus berhati-hati, mungkin saja kita berada pada sebuah zona yang berbahaya di tengah-tengah kenyamanan rohani. Ketika kita mulai berfokus pada diri kita sendiri. Saudara, hal yang kedua yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, yang menjadi petunjuk, mungkin saja kita berada pada area yang berbahaya dalam zona kenyamanan rohani kita, yaitu hilangnya rasa kepedulian pada sesama. Hilangnya rasa kepedulian pada sesama, pada siapapun dan pada apapun, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah hilang kepedulian sama sekali kepada sesama adalah orang yang sangat egois. Dia menjadi sangat egois karena dia hanya terfokus pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Saudara-saudara, orang yang sudah hilang rasa kepedulian pada sesama, dia menjadi tidak peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Tidak peka lagi pada suara Tuhan, pada suara hati nuraninya. Dia tidak peka lagi pada firman Tuhan. Dia tidak lagi peka atau kebal dengan nasihat-nasihat apapun, saudara. Hati-hati, saudara, kalau kita sudah hilang kepedulian. Kepedulian kepada sesama, kepedulian terhadap suara Tuhan. Saudara-saudara, hati nurani sudah mati. Atau kita bisa dikatakan dia sudah tidak punya hati lagi. Karena sudah hilang rasa kepedulian. Hilang kepekaan dengan suara Tuhan. Hati-hati, kita berada pada zona yang berbahaya dalam kenyamanan rohani kita. Orang yang sudah berada dalam situasi seperti ini, saudara, dia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan kenyamanannya. Hati-hati, saudara. Dia akan berusaha dengan berdalih apapun, dengan memberikan alasan apapun, dengan membela walaupun dia nyata-nyata dia sudah melakukan kesalahan yang besar, tetapi dia berusaha untuk mempertahankan kenyamanan. Saudara, kembali pada Daud di dalam 2 Samuel pasal 11, ya saudara, di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang keempat, saudara. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Saudara, lalu Daud tidur dengan dia. Dan saudara-saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya, ketika Daud mengetahui bahwa Batsheba itu sudah mengandung, maka Daud berusaha menutupi dosanya dengan Batsheba. Saudara-saudara, Daud berusaha menutupi dosanya yang dia lakukan bersama Batsheba. Apa yang dia lakukan? Saudara perhatikan. Saudara nanti bisa membaca di dalam ayat 4 dan seterusnya. Saya tidak akan membacakan
saat ini, tetapi saudara saya mohon untuk membacanya dalam 2 Samuel yang mulai ayat 1 dan seterusnya. 2 Samuel 11 ayat 1 dan seterusnya. Saudara bisa membaca seterusnya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memanggil Uria, suami dari Batseba yang sementara berada di medan pertempuran. Dia panggil Uria seolah-olah dia mau menghargai Uria sebagai pahlawan yang sedang berperang di medan pertempuran. Dan kemudian dia bertanya-tanya, bagaimana keadaan di sana? Baik-baik, ya. Bagaimana Panglima Yoab? Oh, bagaimana ya? Apa baik-baik semua? Seolah-olah dia menghargai kepada Uria. Dan kemudian firman Tuhan mencatat setelah dia keluar dari istana, maka dia diberikan hadiah-hadiah dan bonus, dia bisa tidur bersama istrinya. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Uria tidur di depan pintu istana bersama-sama dengan hamba-hamba dari Raja Daud. Dia tidak ingin tidur bersenang-senang dengan istrinya karena dia tahu teman-temannya sementara berjuang hidup mati di medan pertempuran. Waktu Daud mendengar Uria tidak tidur dengan Batseba, maka strategi kedua, Daud kemudian memanggil Uria. Kemudian dia menjamu Uria di istana. Dia memberikan makan minum, saudara-saudara. Dan firman Tuhan mencatat, dia memberikan minuman untuk memabukkan Uria. Lihat saudara-saudara, Daud melakukan sesuatu yang rasanya tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang Daud. Dia memabukkan Uria agar supaya ketika dia mabuk dia akan pulang ke rumahnya dan kemudian dia tidur dengan Batseba. Tetapi apa yang dilakukan Uria sama saja. Dia tidak pulang ke rumah, tetapi dia tidur di depan istana bersama hamba-hamba Daud. Saudara, pada akhirnya apa yang dilakukan Daud? Daud mengirim surat kepada Panglima Yoab. Daud menyusun strategi. Dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 15. Begini firman Tuhan. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Jadi surat itu dibawa oleh Uria sendiri disampaikan kepada Yoab. Padahal isi dari Uria adalah untuk mengeksekusi mati sebenarnya Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan kepada kita semua, kita akan bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan kenyamanan kita ketika kita sudah berada pada area yang berbahaya. Karena disitulah iblis memainkan peranannya untuk menjatuhkan kita. Sehingga kita tidak bisa lagi menyadari bahwa itu dosa dan itu bukan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen oleh karena kenyamanan rohaninya. Dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sudah berada pada zona yang berbahaya. Dia bermain-main dengan dosa yang dianggap sepele. Kecil kok saja. Tidak ada artinya, biasa juga ini dilakukan. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau melakukan ini kan itu kan sudah umum ya. Saya tidak mungkinlah melakukan hal yang terlalu jahat. Saya tidak mungkin akan bisa korupsi seperti itu pejabat-pejabat. Saya tidak mungkin akan jatuh dalam dosa, apalagi dalam dosa persinahan. Tidak mungkin saya ini melayani Tuhan. Saya ini selalu ke gereja. Saya ini sudah aktivis gereja, ikut-ikut persekutuan. Tidak mungkinlah saya jatuh dalam dosa seperti itu. Tidak mungkinlah saya untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang, apalagi menjadi pengedar. Tidak mungkinlah saya sampai mabuk. Kalau cuma sedikit-sedikit, kan itu tidak masalah, biasalah ya. Tidak mungkin saya menjadi mabuk. Tidak mungkin juga saya menjadi seorang penjudi, tidak mungkin.
Saudara-saudara, ada banyak orang yang bermain-main dengan dosa karena itu dianggap sepele. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita semua. Siapakah Daud? Kita tahu Daud adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Daud adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Dari kecil dia adalah orang yang selalu menyembah Tuhan. Yang selalu menyampaikan mazmur-mazmur pujian penyembahan kepada Allah. Saudara-saudara, dibandingkan dengan kita, siapakah kita sebenarnya? Tetapi saudara, Daud bisa jatuh dalam dosa persinahan. Bukan hanya persinahan, tetapi dia jatuh dalam dosa pembunuhan. Bahkan kalau di dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, dia bisa dikenai pasal yang berat, saudara. Karena dia memiliki perencanaan pembunuhan. Dia membunuh dengan perencanaan yang hebat. Pasalnya berat, saudara, hukumannya berat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mau menyampaikan kepada kita semua. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan ada yang merasa kuat. Jangan ada yang merasa, wah saya tidak mungkin. Saya orang yang setia sama Tuhan. Saya orang yang melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, kenyamanan dalam bentuk apapun juga, kenyamanan hidup, karena kita diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha kita, ya, dalam jenjang karir kita, ya, hati-hati. Kenyamanan dalam bentuk apapun juga. Kenyamanan dalam kerohanian kita, hati-hati saudara ya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dapat saya simpulkan firman Tuhan saya pada saat ini. Yang pertama, kita perhatikan dua hal. Sebagai petunjuk kita berada pada zona berbahaya walaupun kita dalam zona nyaman. Apalagi kita dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Hati-hati dalam zona kenyamanan rohani kita. Ya, hal yang pertama kita tadi sudah tahu. Ketika kita mulai berfokus pada diri kita sendiri, kita akan memandang segala sesuatu dari segi manfaat yang kita dapat. Dan hal yang kedua, hilangnya rasa kepedulian kita terhadap sesama, terhadap siapapun dan kepada apapun. Saudara-saudara, artinya kalau kita sudah berfokus pada diri kita sendiri, hilangnya kepedulian, berarti saudara-saudara kita sudah kehilangan kasih. Firman Tuhan kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Tuhan berkata, engkau sudah meninggalkan kasihku yang mula-mula. Dan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 apa yang firman Tuhan katakan? Sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, kita kehilangan kasih itu sangat berbahaya. Hal yang kedua saudara, saya mau katakan kepada kita semua. Kejatuhan kita di dalam dosa bukan tunggu nanti kita sudah tidak lagi ke gereja, kita sudah malas ke gereja. Kita tidak harus menunggu kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi sekalipun kita terlihat setia beribadah saudara. Sekalipun kita terlihat bahwa kita adalah orang yang sudah melayani Tuhan. Sudah banyak berbuat bagi Tuhan. Saudara-saudara, jika kita tidak waspada dan kita merasa bahwa kita aman karena kesetiaan kita. Kita merasa bahwa kita aman karena kita sudah melayani Tuhan. Kita merasa kita sudah aman berbuat banyak bagi Tuhan. Kita sudah menjadi orang yang baik, orang yang lebih benar dari orang lain. Hati-hati saudara-saudara. Kemudian kita coba-coba ya
bermain dengan dosa atau hal-hal yang sepele. Karena kita tahu kesetiaan kita, apa yang kita buat itu bisa mengimbangi hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Saudara-saudara, itu berarti kita berada pada zona yang berbahaya. Mari segera bertobat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membawa kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan baik bagi saudara dan saya. Dia mengingatkan kita, hati-hati. Karena kenyamanan di tengah-tengah ketidaknyamanan pada saat ini. Karena mungkin kita sudah lebih lama beribadah secara online. Kemudian kita sudah merasa puas, padahal iblis sudah membawa kita untuk jauh dari Tuhan dan sudah tidak punya kerinduan lagi untuk berkumpul bersama-sama, mendengarkan, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kita semua dibawa oleh Tuhan, oleh firman Tuhan ini, untuk kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kami, menguasai kami, memimpin kami dengan Roh-Mu, supaya kami semua menjadi peka dengan suara Tuhan. Kami sungguh-sungguh dapat mengintrospeksi akan hidup kami, supaya kami tidak terbuai dan dinabobokkan oleh keadaan kenyamanan rohani kita di tengah-tengah ketidaknyamanan karena pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau tolong kami. Biarlah firman Tuhan termeterai dalam hati kami, dan pada saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan seluruh hidup kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa perjamuan kudus akan membawa kami untuk kami sungguh-sungguh dapat merenungkan bagaimana kasih Allah yang sudah dinyatakan bagi kami, di mana Engkau melimpahkan anugerah-Mu bagi kami manusia yang berdosa, supaya kami boleh diselamatkan karena kami sudah ditebus oleh darah Kristus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menyucikan kami, dan yang mau menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami semua, kuduskan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, mari sama-sama kita angkat roti yang ada di tangan kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, dihancurkan oleh karena Allah mengasihi saudara dan saya. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Dia menyelamatkan kita. Dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat anggur dalam cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita.
darah yang tidak berdosa, darah yang suci, tetapi dia rela mengorbankan oleh karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia tebus kita dari dosa-dosa kita supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Haleluya. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu sudah menjadi bagian dalam tubuh kami, dalam kehidupan kami. Sampailah pada firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Kami menjadi satu dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan akan terus melimpah dalam hidup kami. Engkau Roh Kudus akan terus membimbing kami, agar supaya kami dapat berjalan pada rencana Tuhan yang terbaik. Kami tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tetapi Roh Kudus akan mengingatkan kami. Karena kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Berikanlah kepekaan akan suara Tuhan, agar supaya kami menyadari ketika kami mulai menyimpang dari kehendak Tuhan, kami akan kembali kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas seluruh umat Tuhan, agar kami dapat berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau, agar supaya kami boleh senantiasa menang terhadap segala sesuatu yang mungkin iblis akan mendompleng di dalamnya untuk menjatuhkan dan melumpuhkan iman kami. Tetapi kami akan bisa Tuhan memiliki iman yang kuat. Kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami yakin semua kami diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat Tuhan, semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah kami pada saat ini, biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat saudara. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kau yang percaya angkat tanganmu katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia,
Bapa, Kau setia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang hebat. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa mengikuti ibadah dari awal hingga pada tamatnya. Kami yakin dan percaya saudara-saudara kami bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikutinya tidak ada yang terkecuali, semua sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih. Pada saat ini perkenankan kami Tuhan untuk selalu mengangkat akan bangsa negara kami di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan dalam situasi pandemi yang masih ada sampai pada saat ini. Bahkan di kota kami, kota Palu, Sulawesi Tengah Tuhan, masih ada yang korban oleh karena COVID-19 ini. Kami berdoa agar supaya pemerintah pusat, bahkan sampai pemerintah daerah termasuk pemerintahan di kota Palu dan Sulawesi Tengah, dapat mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang terbaik. Dan juga Tuhan masyarakatnya bisa taat pada aturan-aturan yang berlaku, pada protokol kesehatan. Tolong Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami mohon kasih karunia Tuhan melimpah atas bangsa negara kami. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati Tuhan pemerintah yang ada, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri dan semua pengambil kebijakan. Wakil-wakil rakyat di pusat sampai di daerah, Tuhan tolong agar supaya dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka dapat menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan terima kasih, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar Tuhan dengan COVID-19. Mungkin ada yang masih di rumah sakit atau ada yang sementara isoman di rumah, atau di sarana kesehatan yang lain. Kami mohon Tuhan, biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Engkau jamah di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Sembuhkan mereka. Oh Bapa di surga, mungkin juga ada saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan jemaat yang ada di Tuhan di GBI Wutuar juga. Tuhan, Engkau yang tahu. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami mohon jamahan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan sakit apapun Tuhan, penderitaan apapun Tuhan, Engkau jamah mereka. Kami yakin dan percaya hanya Engkau saja penolong yang sempurna. Engkau adalah perlindungan yang sempurna. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semua. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Bila kami terus dapat bersatu hati, bergandengan tangan. Untuk dapat sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Untuk dapat membangun seluruh jemaat Tuhan. Untuk semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Supaya kami menjadi orang-orang percaya yang berdiri teguh di dalam Engkau. Dalam ketidaknyamanan di dunia ini. Kami juga Tuhan tetap kuat di dalam iman kami kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Kami berdoa juga, mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun pada minggu ini. Tuhan Engkau tolong, biar berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Karena di tangan-Mu ada umur panjang, di tangan kanan-Mu ada umur panjang, di tangan kiri-Mu ada kekayaan dan kehormatan. Itulah yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Mungkin juga ada keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan berkati mereka. Biarlah kasih mereka suami, istri, orang tua, anak semakin terjalin dengan baik. Sehingga mereka Tuhan dapat terus bersekutu dengan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih. Sebentar juga kalau saudara-saudara kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Apakah itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur mereka, memberikan persembahan misi, memberikan persembahan diakonia, Tuhan yang tahu hati mereka. Mereka memberikan dengan sukacita oleh karena mereka mengasihi Engkau dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yakin bahwa mereka akan menuai lebih banyak dari apa yang mereka tabur, sebab Engkau tahu memberi yang terbaik bagi setiap orang
yang memberi dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami Tuhan akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera, dalam kasih karunia Tuhan. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin.